Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada web meeting pada pagi hari ini. Silakan yang sudah login, sudah join, bisa absensi pada link di sebelah kanan. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, lebih baik kita awali dengan basmalah dulu pada kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga web meeting pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan mereview kembali materi yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan perintah DDL dan DML ya, bahwa DDL di sini kita pakai untuk membuat struktur dalam pembuatan database dan tabelnya, sedangkan yang DML kemarin kita pakai untuk memanipulasi data pada tabelnya. Baik, saya akan share screen. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD yang berisikan menerapkan penggunaan SQL untuk mengakses multitabel, kemudian membuat perintah SQL untuk mengakses multitabel. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama mengidentifikasi sudut pandang basis data dengan baik dan benar. Yang kedua, mengaplikasikan data selection dengan tepat. Kemudian menerapkan inner dan outer join dalam penggabungan data dari berbagai tabel dengan baik. Dan yang terakhir, mampu merefleksikan kembali pengalaman belajar pada materi pada pagi hari ini. Oke, di sini ada sudut pandang dari sebuah database bahwa basis data bukan hanya sekedar penyimpanan data secara elektronis dengan bantuan komputer. Artinya tidak semua bentuk penyimpanan data secara elektronis bisa disebut basis data. Lanjut, di sini ada perintah join. Perintah join di sini merupakan salah satu cara mengambil data dari beberapa tabel sekaligus dapat dilakukan dengan menggunakan join. Perintah join yang berfungsi untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lain yang saling berhubungan atau berelasi. Jadi artinya jika kita mempunyai beberapa tabel, kita mau mengkombinasikan kedua tabel tersebut, kita bisa menggunakan perintah join. Nah, pada join kali ini kita bisa menggunakan perintah select yang pasti ya. Pada pembuatan suatu aplikasi terkadang memerlukan tampilan data yang tidak hanya berasal dari satu tabel, namun bisa dari beberapa tabel sekaligus. Terima kasih, tadi sudah kita simak bersama-sama tentang materi pembelajaran basis data multitabel. Mungkin di antara kalian ada yang mau ditanyakan. Apabila ada materi yang belum paham, silakan bisa ditanyakan. Mas Gabriel mungkin. Ya, Mas Gabriel. Tadi kan sudah dijelaskan ya, tapi saya kan belum paham, mohon diulang lagi masalah antara join tabel di SQL itu cara untuk menampilkannya diambil di database bagaimana? Oh, baik ya. Masih belum paham untuk menampilkan dua buah tabel. Nah, jadi seperti ini, saya share screen kembali. Sebentar. Nah, jadi seperti ini. Apabila kita mau menjoinkan dari beberapa tabel, kita menggunakan perintah interjoin ya, misalkan. Nah, ada tabel A dan tabel B. Nah, jadi perintah query-nya seperti ini, select bintang from tabel 1, misalkan tabel A ya. Kemudian inner join tabel B. Ini tabel 2 ya. On tabel 1, ini tabel 1 yang A, ini yang mempunyai primary key, field apa kita masukkan fieldnya, sama dengan tabel 2
foreign key. Nah, ini key yang sama kita masukkan ke sini. Nah, intinya seperti itu. Jadi kalau ada dua buah file yang sama di antara kedua tabel, maka bisa dijoinkan seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Jadi semuanya misalnya di PD itu bisa per filenya bisa tampil di halaman webnya ya Pak? Oh, bisa. Nanti coba kamu praktekkan di video pembelajaran yang udah saya share ya di grup tim. Nanti dicoba satu persatu, dimasukkan file-filenya apa saja. Jangan lupa dikasih primary key dan dikasih foreign key, baru bisa direlasikan. Ya, ini nanti tak cobanya. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita simpulkan bersama-sama. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari apa materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, silakan. Mungkin ini kesimpulan dari saya. Mungkin ya kalau salah tolong dibenarkan. Kesimpulan dari saya tuh Silakan Mas Gabriel. menampilkan dua tabel dalam satu halaman web itu pertama kita harus membuat istilahnya primary key pada Ya, tabel utama dan juga foreign key pada tabel kedua. ya. Yang mana nanti masing-masing filenya ketika sudah dijoin itu bisa ditampilkan di halaman web. Itu Pak menurut saya. Oke, jadi seperti itu untuk teman-teman yang lain. Jadi kalau kita mau menjoinkan itu harus ada salah satu file yang dia sebagai primary key dan foreign key, baru bisa dijoinkan. Nah, sementara itu dulu untuk pertemuan pada pagi hari ini. Untuk berikutnya silahkan kalian kerjakan untuk tugas kelompok ya. Nah, di sini saya tampilkan untuk tugasnya. Nah, ini silakan nanti kalian analisis dengan kelompok kalian. Nah, buat kelompok maksimal 4 orang. Nanti dianalisis saja. Ada dua buah tabel di sini. Nah, tabel kota dan tabel provinsi. Nah, kedua tabel ini kalian analisa kurangnya apa saja. Kemudian bagaimana cara menampilkan data nama kota dan nama provinsi secara bersama-sama dengan menggunakan perintah join. Nah, nanti kalian presentasikan, kemudian dibuat video. Nah, videonya kalian upload di YouTube dan linknya jangan lupa di share di Microsoft Teams seperti itu. Ada yang belum paham? Sudah jelas Pak? Oh, udah jelas. Kalau udah jelas dan tidak ada pertanyaan untuk sesi web meeting pada pagi hari ini sementara cukup sekian. Baik, saya akhiri ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di web meeting selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.